Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukunna? Kemada darsunal an? Oke, hari ini kita belajar PAI. Nah, di PAI kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, langsung kita mulai ya. Yang pertama yaitu peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim pertolongan yaitu pasukan burung ababil yang membawa batu panas untuk menghancurkan pasukan gajah. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad pun lahir ke dunia ini. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Ketika lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 2 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada usianya 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun diasuh oleh kakeknya, di usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad ini dari kecil memiliki sifat yang jujur, amanah. Nah, jadi ketika beliau berusia 12 tahun, Nabi Muhammad pun diajak pamannya untuk ikut berdagang ke negeri Syam dan bekerja sama dengan para pedagang di sana, salah satunya yaitu Khadijah. Nah, kita lanjut ke Nabi Muhammad ketika sudah dewasa. Di usianya yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad pun menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah itu pada usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad pun diangkat menjadi Rasul dan diberi wahyu pertama di Gua Hira yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu ini diberikan melalui malaikat Jibril ya di Gua Hira. Dan pada usia 63 tahun Rasulullah pun wafat. Setelah bertahun-tahun berdakwah menyebarkan agama Islam, pada usia ini beliau akhirnya meninggal dunia. Dan banyak sekali pelajaran dan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan adapun sifat teladan yang harus kita ikuti, yang wajib kita ikuti ialah yang pertama, sidik, yaitu jujur. Rasulullah ini memiliki sifat yang jujur, maka dari kecil itu beliau sudah dipercaya untuk membantu pamannya berdagang. Tadi ya, yang pertama sifat sidik, jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Nah, Rasulullah ini memiliki sifat dapat dipercaya, berarti tidak mudah berdusta dan tidak berbohong. Yang ketiga yaitu tablik, menyampaikan. Jadi beliau menyampaikan perintah dari Allah kepada umat muslim lainnya. Contohnya seperti perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, ya. Yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Nah, jadi Rasulullah ini juga cerdas. Nah, cerdas itu didapatnya yaitu dengan rajin belajar, ya, dengan terus berusaha, rajin belajar dan tidak lupa berdoa untuk minta kemudahan dalam belajar dan mintanya kepada Allah. Nah, anak-anak mungkin cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga semuanya selalu
tetap menjaga sholatnya dan bisa mengikuti sifat teladan dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.